kalau nuklir kelihatannya serem ya Bro ya. Iya. Sebenarnya untuk di Indonesia itu gimana Bro? Artinya perizinannya atau penggunaannya gitu. Iya, sebetulnya kita juga menggunakannya di rumah sakit kan. Oke, nah ini dia. Wujud radiasi. Jadi bagian radiologi itu juga yang ada bagiannya itu. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast dengan welcome back. Hari ini luar biasa ada kedatangan tamu ya, yang beliau adalah Gurunda dan beliau adalah tokoh Indonesia ya. Selamat malam Prof. Selamat malam. Masya Allah. Ketemu lagi di kota ngapa ini Bro? Iya. Orang apa kepenak? Ya, terima kasih sudah diundang ke sini. Iya. Dan hari ini akan bincang-bincang ya dengan beliau, dan ini akan ada acara di Purwokerto ya Bro ya. Siap. Di Unsur ya Bro ya. Ya, Unsur Ya. besok pagi. Oke, Ya. semoga nanti bisa sharing-sharing yang luar biasa besok insya Allah ya Bro. Ya. Tapi kita mulai malam hari ini Bro. Ya. Ini kesibukannya apa Bro sekarang Bro? Ya, saya tiap hari ke kampus. Yeah. Ya, kalau ini masih ujian, biasanya cuma mengajar, menguji, dan kemudian ya pura-pura melakukan penelitian. Waduh, pura-pura. Jangan pura-pura Bro. Ya, ya ini mahasiswa lah gitu, Yeah. S1, S2, S3. Iya. Jadi beliau ini adalah tokoh nasional. Beliau kepala Bapeten yang kelima dulu ya Bro ya. Ya, kelima. Kalau nggak salah pelantikannya 7 Februari 2014 ya. Wah, Pak Enda hafal itu. Saya hampir lupa juga. Lihat dulu Bro. Oh iya. Gitu dong. Iya, cek dulu ya. Cek dulu. Berarti kurang lebih ya mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya Bro ya. 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Tapi saya berhenti jadi kepala Bapeten kan 18 Oktober 2021. 2021 ya Bro. Iya. Pas pandemi gitu ya Bro. Iya, masih. Pas iya masa lockdown itu. Iya. Iya. Betul. Masya Allah. Jadi kalau mungkin Bapeten itu apa Bro? Mungkin bisa Ya, dilihat Bro. sebetulnya itu kan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah ini lupa menarik ini. Saya kira memang semua aktivitas itu harus ada pengawasnya. Supaya dia berada pada jalan yang benar. Nuklir juga demikian, itu pengawasan wujudnya adalah perizinan dan inspeksi. Iya. Artinya berarti ada di Indonesia itu ada yang lembaga yang menggunakan nuklir itu ya Bro? Ya, saat ini adalah Batan. Nah, Yang Batan sekarang menjadi BRIN sayangnya. Sayangnya iya, menjadi BRIN, iya. jadi menjadi ORTN sekarang. Oke. Organisasi Riset Teknologi Nuklir. Kayaknya di Jogja juga ada sekolah yang di Oh, bawah. ada dulu namanya Sekolah Nah. Tinggi Teknologi Nuklir, sekarang Iya. berubah menjadi Politeknik Teknologi Nuklir. Nuklir, iya. Ya. Dan di UGM sendiri ada nuklir dulu ya Prof ya? Jurusan nuklir ini Masih ya? ada. Oh, masih ada juga? Program studi teknik nuklir itu ada. Ya. Bersama-sama dengan teknik fisika menjadi di dalam satu jurusan atau satu departemen Iya. teknik nuklir dan teknik fisika. Ya. Tapi kalau nuklir kelihatannya serem ya Prof ya? Iya. Sebenarnya untuk di Indonesia itu gimana Bro? Artinya perizinannya atau penggunaannya gitu. Iya, sebetulnya kita juga menggunakannya di rumah sakit kan. Oke, nah ini dia. Wujud radiasi. Jadi bagian radiologi itu juga yang Ada bagiannya itu. Iya, iya. Bahkan sebetulnya yang tidak begitu nuklir, yaitu pesawat Sinar X dan juga misalnya Linex, itu juga pengawasannya oleh Bapeten. Karena Linex itu untuk diagnosis, ya cukup besar kan. Iya. Tapi itu kemudian kalau nuklir kita itu sebetulnya tahun 70-an itu lebih advance daripada Korea Selatan. Lebih. Dan dulu kawan-kawan itu sudah juga ikut bidding untuk reaktor nuklir yang ada di Miranda, Sydney, Australia. Tetapi yang menang adalah Argentina.
Sehingga yang sekarang Australia tuh menjalankan reaktor riset buatan Argentina. Sebetulnya kita mampu dulu ya. Karena sejarahnya sebelum ada teknik nuklir tahun 1981 itu di fisika MIPA itu sudah dimulai. Iya bro, sudah lama aja bro. Sudah lama, jadi sejak tahun 55 itu Profesor Baikuni. Nah itu dia bro. Kan guru besar fisika. Sudah. Itu saya SMP udah dengar beliau itu. Iya. Ahli nuklir yang pertama Indonesia. Beliau memang ya? Iya, betul. Profesor Baikuni ya. Iya, Itu jadi memang gembesnya di nuklir fisika itu ya bro? Iya, jadi yang ada di Babarsari itu dulu di fisika, dulu adanya reaktor di fisika, itu disebut reaktor gamma. Ada di situ dulu. Kemudian dipindahkan ke Babarsari itu yang itu teknologi nuklir yang dulu yang dulu bukan, kalau itu kan lembaga, tapi katanya pusat itu ya? Apa ya? Pusat teknologi akselerator atau apa namanya? Pusat sains dan teknologi akselerator namanya. Karena ya itu unit eselon 2 di bawah Batan dulu. Ya. Tapi saya waktu masuk UGM itu terus ketemu Profesor Baikuni, saya kira itu ternyata Profesor Baikuni yang di geografi. Oh iya, itu ada juga. Kalau itu Profesor Muhammad Baikuni. Sekarang Ketua Dewan Guru Besar. Masya Allah. UGM. Ya, itu kakak kelas saya SMA Al-Islam dulu. Oh gitu. Oh, beliau dari faktanya pas waktu ketemu itu. Beliau dari Purwokerto atau dari? Enggak, beliau dari Solo aslinya. Oh iya. Jadi suatu saat reuni alumni Al-Islam, Profesor Baikuni ketemu lagi ya. Kalau yang ahli nuklir itu Profesor Ahmad Baikuni. Kalau beliau ini Profesor Muhammad Baikuni. Apa luar biasa itu ya. Ya, oke, semoga nanti nuklir terus memang dibutuhkan ya Prof ya untuk instansi tadi. Kalau orangnya tahu kan bom nuklir gitu ya Prof. Ya, itu sebenarnya menurut saya agak sedikit keliru ya, karena untuk ada bom nuklir kita itu memerlukan katakanlah uranium yang diperkaya sampai 90%. Saat ini Iran katanya baru sampai 60%. Kalau yang dulu di Hiroshima dan Nagasaki itu memang segitu ya Prof? Iya, mungkin juga dulu bisa saja itu pakai plutonium, beda lagi ya. Ya. Tapi namanya bom nuklir. Dulu namanya atom ya, bom atom. Ya. Jadi itu karena Hiroshima Nagasaki, lalu orang mengira bahwa PLTN itu akan begitu. Padahal ketakutan ya. Banyak negara yang mengoperasikan dan insya Allah ya nggak terjadi apa-apa. Memang ada kecelakaan Fukushima, Chernobyl, kemudian 3 Mile Island. Saya kira 3 itu aja yang besar. Dan dengan teknologi PLTN yang terbaru, nanti itu insya Allah akan dicegah kecelakaan seperti itu ya. Oke, ya. Luar biasa ini. Memang yang namanya teknologi ada efeknya ya Prof ya. Iya, betul. Semua juga ada. Semua ada risikonya. Hanya saja kalau orang Jepang itu setelah ada kecelakaan Fukushima, itu semua reaktor nuklirnya semua PLTA-nya diberhentikan. Tetapi kemudian dihidupkan lagi karena mereka tidak bisa lagi mentolerir harga per kWh yang makin tinggi karena mereka import batu bara karena tidak ada sumber daya itu ya Prof. Ya, kalau nuklir mereka mungkin bisa sendiri ya. Kemudian saya tahun 2019 saya mengunjungi OHI. Dan mereka mengoperasikan lagi PLTN 4 gigawatt. Jadi walaupun sudah dihajar seperti itu, mereka tetap balik lagi ke situ karena itu yang paling ekonomis, efisien, kemudian dia karbonnya tidak ada kan, tidak seperti batu bara yang dia akan ada mungkin efeknya ya lebih yang batu bara malah daripada itu ya Bro. Iya, kalau dari sisi lingkungan. Dia juga batu bara juga mengeluarkan seperti radiasi nuklir. Mungkin dari satu zat ya radioaktif, tetapi itu pengawasannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, karena batas Bapeten itu 1 bequerel ke atas. Baru diawasi Bapeten. Kalau
satu background bawah itu Kementerian KLH. Oh, ya. Gitu ya Prof ya. Jadi lebih tinggi lagi kompetennya Prof. Ya karena ini yang risiko lebih besar. Iya. Ya, semua itu pasti ada environmentalnya. Kalau kita bicara misalnya solar cell atau energi surya, itu juga ada masalah pada baterainya dan terutama pada pabrik baterainya. Nah, itu menarik itu, Prof. Ya. Dengan perkembangan motor listrik gitu ya. Ada hubungannya, Prof ini? Iya, saya kira ada. Ya, artinya kan inti dari motor listrik kan jadi itu tadi, Prof. Bagaimana membuat baterainya itu. Jadi itu isu lingkungannya juga besar di baterai. Makanya banyak yang mungkin bergeser kepada sumber energi hidrogen. Malah arahnya ke isunya ke depan ke sana ya. Iya, walaupun kita ingat yang energi terbarukan. Iya, balon terbangnya Jerman dulu V2 atau apa? Itu terbakar. Dulu hidrogen. Sama ini kan, tapi kan mungkin teknologinya berbeda sekarang. Iya, jadi cara pengolahannya ya. Masuk tahun 50 dengan sekarang sama kan berbeda. Iya, betul, Prof. Iya. Oke, Prof. Ini memang kembali ini ya. Jadi Prof Jadi sekarang balik ke akademisi ini ya. Iya. Dan dulu pernah kalau nggak salah ketua departemen ya, Prof ya. Di fisika, di ilmu komputer gitu ya, Prof. Ya. Jadi kalau kita mungkin flashback dan mungkin future ya ke depan ya, sebenarnya teknologi ini kan terus berkembang ya, Prof ya. Nah, mungkin Prof jadi bisa memberikan misalnya pencerahan teknologi komputer ini loh ke depan kan, mungkin dengan AI-nya, dengan robotiknya ya, ini mau disiapkan seperti apa ini SDM kita itu, Prof? Iya, itu masih nyambung sedikit dengan nuklir ya. Ketika saya mengunjungi Jepang itu juga mereka bereksperimen dengan sebuah reaktor nuklir yang nanti dikendalikan oleh AI. Bukan oleh manusia. Jadi ada masih ya. Tapi itu masih dalam tataran riset ya. Mereka belum dioperasikan di riset ya. Ya memang banyak ahli yang mengatakan nanti seperti mungkin Ray Kurzweil ya, itu mengatakan 2045 itu kan singularity, di mana kecerdasan AI itu melebihi kecerdasan manusia. Tetapi kalau saya sendiri mengatakan bahwa manusia tidak akan hilang dari lapangan kerja. Pasti itu ya. Yang hilang adalah manusia yang tidak mau menggunakan AI. Jadi bisa dikatakan dosen akan tergantikan dengan dosen yang menggunakan AI. Iya. Dokter akan tergantikan dengan dokter yang menggunakan AI dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi ini tidak menggantikan, tetapi namanya apa itu? Kerjasama lah manusia dengan AI. Artinya dalam arti kalau dosen menggunakan AI itu lebih mungkin ya dalam sharing ilmu dan sebagainya lebih optimal gitu ya. Iya, karena kan misalnya katakanlah dengan ChatGPT kita nyusun bahan kuliah bisa jadi, walaupun saya cenderung nggak pakai. Iya. Nah, kelihatannya sekarang itu juga misalnya orang menulis paper ya, itu pakai ChatGPT. Tapi ada hal jadi dari dikti misalnya untuk naik pangkat kan ini dicek. Ya itu kena. Tapi gimana kalau paper hasil ChatGPT itu diparafrase dan boleh kan, Bro? Itu kan kita terus ini maju. Jadi antara seperti dunia cyber security itu ya. Kita melakukan riset cyber security, tetapi si hackernya juga akan menemukan saja zero day vulnerability. Kelemahannya ya. Masih kelemahan dan dia mungkin lebih dulu malah menemukannya daripada kita yang melakukan riset kan. Iya. Jadi terus gitu istilahnya itu terus. Ya tadi teknologi sifatnya kan maju terus ya, Bro. Iya. Jadi ada yang menemukan ini tapi kemudian ada yang bisa bobol ya. Tapi kembali ke yang menarik tadi AI tadi ya, Bro. Artinya kan AI nggak dilarang, Bro. Kalau mungkin contoh di game lah, kode etiknya sudah belum, Bro? Penggunaan AI misalkan. Ya, setahu saya belum ya. Belum ya, Bro. Artinya fine, silakan dipakai aja mahasiswa, nggak boleh ngarang kan kita. Mungkin dosen lah.
Iya. Kamu nggak boleh pakai Saya kan kebetulan masih diminta mengajar agama Islam ya. Ini menarik ini. Ini belajar adab atau ilmu nanti? Jadi banyak kawan yang komentar kalau soal saya hanya esai, itu kan bisa dijawab dengan ChatGPT. Sangat bisa, Bro. Apalagi saya membebaskannya, open book, open laptop, open apapun, kan bisa. Tapi kan saya yang saya tangkap karena saya yakin tujuan pelajaran agama Islam itu ya untuk memberikan guidance untuk moral. Ya, saya yakin mahasiswa sudah baik, cuman saya belajar dari jawaban mereka. saya yakin mereka pakai ChatGPT. Dan saya bisa belajar di ChatGPT kan. Menarik. Gak usah nyari banyak-banyak orang. Iya. Kayak mengkoleksi gitu ya, Bro. Iya, bayangannya kan nanti menanyakan sesuatu ke ChatGPT kan dia datanya dari internet dari mana. Nah, jawabannya kan itu. Berarti itu kan mewakili pengetahuan. Masalahnya juga kemampuan mahasiswa untuk menyusun prompt itu kan penting. Nah, itu ada ilmunya sendiri itu, prompt engineering prompting gitu. Ya, itu kan Pak Hendra kan sedang prompting saya. Ya kan? Jadi yang jago itu harus orang seperti Pak Hendra itu bisa prompting. Sudah ditebang. Ini memanfaatkan ini ya, digital mindset ya gini ya. Iya. Nah, itu kan kita yang sebetulnya bukan teknologi ya. Iya. Yang kita cari itu kenapa anak-anak Amerika bisa menemukan Google, bisa menemukan Facebook, bisa menemukan Twitter, lalu PayPal. Dia mikir, termasuk Elon Musk kan di PayPal ya. Kok mikir cara bayar kayak gitu ya. Sementara kita kok nggak pernah mikir ke situ, kita mikirnya terlalu teknis kali ya. Jadi nggak pernah memikirkan hal yang baru, kita terlambat terus kan. Padahal ajaran kita udah diajarin ya, kamu bermanfaat untuk orang lain. Oh iya. Dan ya, artinya dari segi teknologi kan harusnya kita ciptakan itu tadi gitu. Ya sebenarnya kalau ngomong Quran ya, itu kan ada di 50 Tabaqof ya, surat Qaf yang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali ada raqib dan atid. Nah itu kalau pemahaman umum adalah itu malaikat raqib dan atid. Tapi sebetulnya itu bisa dipahami sebagai dicatat. Jadi kan segala kebaikan ya, segala amalnya. Kan, apa yang kita ketikkan ini dicatat sama Facebook, sama WA, sama Google. Lah ya, dia yang melaksanakan 50-18 itu tadi. Ya, dari situ dia misalnya nanti ini pilkada, ya, atau pemilu, pemilihan sudah ya, pilkada. Itu nanti kan mereka bisa jadi konsultannya. Karena ngerti apa yang diomongkan oleh orang Indonesia. Ya itu AI generatif tadi ya, Bro. Iya. Nah, luar biasanya, Prof. Tadi mahasiswanya Prof Jaji yang agama yang isi tadi nyari jawaban. Setiap orang hasilnya beda. Ini keren nih, Bro. Iya. Nggak apa-apa. Itu ya, artinya luar biasa gitu. Iya. AI itu tidak hanya pertanyaannya sama, hasilnya beda. Iya. Sama orang yang beberapa orang nyari, ya itu pertanyaannya tuh ya, Bro. Ya AI generatif mungkin tergantung prompt. Ya. Dan itu tidak ada yang salah. Kan tidak hanya satu jawaban. Iya, betul. Ya, karena kita mungkin terbiasa hanya ada satu jawaban yang benar. Padahal sebenarnya kan dunia ini skenario. Ya, nggak ada yang salah. Jadi yang saya pilih untuk hidup saya ini itu. Tapi Pak Endra milih yang lain kan saya nggak bisa nyalahkan. Berarti pilihan masing-masing. Betul. Ya, passionnya sendiri. Iya. Orang kan punya passion gitu ya. Jadi silakan gitu ya. Kadang bahkan kalau usaha nggak untung-untung ini karena passion seneng ya dijalankan terus ya, Bro. Oh iya. Ya kalau dia seneng ya. Gimana lagi? Iya betul. Mungkin belum rezekinya gitu, Bro. Iya betul. Kalau ya itu saya kan tidak berbisnis, jadi enggak saya itu pegawai murni ya. Ya tadi itu riset segala macam gitu ya. Itu juga nanti menghasilkan sesuatu, Bro. Iya, itu kalau saya mikir saya kan 7 tahun lagi pensiun. Masih lama, Bro. Yang kita pikirkan adalah apa yang kita
legasi kita Legacy. itu bentuknya adalah harusnya bentuknya terkait dengan teknologi. Tadi yang bermanfaat tadi ya, untuk orang lain dan itu yang saya persiapkan dalam 7 tahun ini. Saya persiapkan apapun bentuknya ya. Legacy tadi ya Bro. Iya, harus ada legasi. Ini kita mengembangkan laboratorium misalnya dengan dana-dana yang dari pemerintah. Yang sebetulnya saya nggak dapat honor. Di dalam proyek penelitian itu nggak boleh ada komponen honor. Betul. Tapi saya melihat ini kemanfaatan tadi. Jadi tadi seperti saya katakan tadi, banyak mahasiswa S1 yang sudah bisa publikasi karena kita sediakan alatnya. Karena nggak bisa kita belajar itu hanya dari awang-awang saja. Jadi alatnya harus bisa dipegang. Dan itu tidak hanya komputer. Ini barang-barang lain yang bisa melihat frekuensi, bisa itu macam-macam ya. Artinya memang salah satu untuk riset itu ya toolnya, alatnya canggih ya Bro ya. Iya. Misalnya kita dulu dapat tantangan ya, bisa nggak bikin alat sadap yang berjalan dari frekuensi 1 Hz sampai 15 GHz. Kan harus punya alat yang sampai 15 GHz. Itu kan nggak murah. Betul. Iya kan? Ya itu. Kita mesti ada modalnya, walaupun ilmunya juga banyak juga. Ilmunya, rumus-rumus fisika matematikanya kan banyak. Pasti itu ilmu fundamentalnya Bro ya. Iya, tapi yang kita bangun mestinya tidak hanya ilmunya, tapi bagaimana sains itu membudaya. Itu juga tantangan kita ya, membudayakan sains sehingga setiap orang itu akan menggunakan scientific method dalam mengambil keputusan. Kan kalau misalnya itu para pemimpin ya, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya, camat, lurah, RW, RT, itu semua menggunakan scientific method. Apa tidak hebat Indonesia itu? Ya kan? Politiknya tinggi. Dan itu luar biasa ya Bro, dari pusat sampai bawah ya. Nanti data itu menjadi sangat tinggi nilainya dan orang menganggap data itu penting. Jangan hanya mengabaikan, karena untuk ngambil keputusan kan harus berdasarkan yang mungkin data yang entah survei entah apa ya Bro ya, data-data yang dikumpulkan ya Bro ya. Iya. Jadi misalnya mengambil kebijakan, ini tak ginikan. Nah, gampangannya lah ngatur jalan, misalnya apa sih implikasinya kalau misalnya mohon maaf ngambil contoh Malioboro itu kan utara ke selatan. Kalau sekarang dibalik apa efeknya dari selatan ke utara? Jalannya Bro. Jadi itu harusnya mungkin menurut saya sih, karena kita orang komputer ya, itu perlu dibuat tidak hanya smart city, tetapi digital twin dari kota Yogyakarta. Jadi si perencananya itu kan bekerja di digital twinnya. Nanti disimulasikan dulu efeknya, baru kemudian dieksekusi di dunia nyata. Disimulasikan lah istilahnya. Dan konon Singapura punya. Singapura punya digital twin dari kota Singapura. Digital twin namanya. Iya, jadi ini sebuah model dari sebuah kota, tentu saja variabelnya banyak sekali, tetapi bentuknya ada di komputer, jadi model cyber yang terhubung dengan fisikanya, dunia nyatanya. Jadi ini model cybernya ini yang simulator ya Bro. Seperti simulator, karena sebelum mengambil keputusan, sebelum mengeksekusi, mestinya disimulasikan dulu apa dampaknya. Betul Bro. Tapi kalau Indonesia besar Bro, Singapura kecil Bro. Atau mungkin contoh dulu ya Bro. Jogja dulu misalnya. Mungkin Jogja terlalu besar, Sleman dulu. Iya betul. Sleman kecamatan aja dulu. Nagrek dulu gitu ya, atau Bulak Sumur dulu. Perlu di riset itu Bro. Sebetulnya membuat tadi digital twin sebuah mungkin desa dulu lah gitu ya. Wah bagus itu Bro, untuk pengabdian masyarakat ini. Ini pemirsa nanti jadi ide. Bisa jadi banyak judul. Judul. Ya, ramai Prof. Jadi Prof tadi salah satunya ngajar agama juga ya Prof ya. Iya. Artinya memang era Gen Z ini kan tanda petik ada orang bilang generasi strawberry, enggak juga ya mungkin ya Prof. Artinya mungkin
ya kasus saja. Tapi memang beda ya Bro dengan dulu ya Bro. Artinya generasi sekarang instan ya Bro. Iya, dan mungkin ini Gen Z atau enggak, jadi kita sering nanya mahasiswa ya. Misalnya dia, Pak ini saya ngambil kuliah ini, nggak tanya dosanya siapa namanya, nggak tahu kan dia? Nggak tahu dia, nama dosanya nggak tahu. Dekannya aja nggak tahu. BD 1, BD 2 nya nggak tahu. Coba. Jangan-jangan nama rektornya juga nggak tahu dia. Betul Bro. Iya. Itu fenomena ya Bro ya. Ya kayaknya apa cuek atau gimana ya Bro? Ya walaupun saya kan tidak melihat itu secara mendalam ya, karena saya bukan orang psikolog ya. Tapi saya ngajar itu ya gara-gara Pak Sairul Alim. Dulu Pak Sairul Alim yang minta saya menggantikan beliau karena beliau menulis disertasi. Lalu saya dikasih bukunya, kamu ngajar. Saya nggak bisa bos, pakai ini aja. Sudah ada panduannya, rule-nya jelas. Jadi yang kita karena mengajar di Fakultas MIPA adalah bagaimana mata kuliah agama Islam itu bisa mendorong, memotivasi mahasiswa untuk lebih bersemangat belajar sains dan kemudian berkontribusi melalui riset, melalui apapun ya. Dipadukan itu ya Bro. Iya, jadi karena ini kan dari dorongan agama itu katanya 800 ayat Quran sendiri itu berbicara alam semesta. Jadi ini adalah tantangan untuk kita menekuni itu betapapun kecilnya ya. Karena kan justru semakin orang itu studinya makin tinggi, itu kan makin menyempit. Iya, ya kan cari keunikan ya Bro ya. Kayak dokter gitu, awalnya mungkin tubuh manusia lama-lama cuma THT, itu pun telinga kanan aja. Jadi kan mungkin ada dokter THT yang spesialis curek gitu kan, itu ada mungkin ya. Itu saking spesialnya gitu ya. Tapi kan kualitasnya Pak Bu dokter ini kan yang menekuni satu bidang spesifik sekali, itu kualitas ilmunya kan tinggi banget. Betul. Karena ya memang fokus ke sana gitu ya. Ya tiap hari ngurus itu, lama-lamanya kan dan itu memang saya kira tugas. Ya ini jadi saya kayak ngomong apa ya. Jadi tugas kita sebagai anggota masyarakat adalah bagaimana orang-orang yang menekuni satu bidang yang sempit tadi, hasilnya itu bisa kita sinergikan gitu ya. Jadi yang meneliti curug aja, terus yang meneliti daun apa aja, terus meneliti kucing tok gitu itu dokter hewan atau biologi gitu ya. Dan kemudian kita mungkin meneliti Pak Endha meneliti apa? Kayak belajar mesin learning itu pun satu algoritma aja yang mungkin sekarang LSTM atau deep learning, graph neural network atau apa gitu ya. Dan itu aplikasinya hanya untuk itu. Iya, untuk kecil banget aplikasinya. Dan diulang-ulang. Iya, karena kalau levelnya sudah level PhD atau level penelitian yang sungguhan kan itu sempit kan. Iya, justru novelty-nya ke sana ya, atau kontribusi lah. Novelty mungkin kadang orang takut Bro. Kalau yang S3 ini ya, Bro. Novelty kontribusinya lah ya, Bro. Sebetulnya S3 itu apa? Gimana, Bro? Untuk kan definisinya PhD student itu harus show some novelty. Some novelty bukan some novelties. Novelty. Jadi dalam bahasa Inggris itu some kalau diikuti dengan kata tunggal, artinya itu pokoknya ono gitu loh. Pokoknya enak. Iya, walaupun sedikit banget. Iya. Bukan some novelties, kalau some novelties kan banyak. Itu cuman pokoknya ada gitu ya. Dan itu orang juga paham kan itu orang bekerja itu kan nggak bisa, tidak setiap kita itu atau bahkan mayoritas dari kita itu bukan Einstein kan. Jadi ya udah pokoknya dikerjakan. Dan kata orang ya mungkin kawan-kawan yang belajar di Jepang itu mereka mengatakan di Jepang nggak ada orang pintar, yang ada orang yang bekerja keras. Kalau kita kerja keras pasti dapat. Iya. Pintar tapi nggak kerja keras ya. Karena apa buktinya pintar? Kalau nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Jadi orang yang sekolah selesai ya, yang mengerjakan terus ya, akhirnya kan selesai.
Tapi kalau pinter nggak dikerjakan ya sama aja ya Prof ya. Iya. Selesai. Jadi walaupun lulusnya dengan susah payah, iya. Tapi dia lulus sehingga membuktikan dia pinter. Kalau ini yang mengaku pinter tapi nggak selesai, kan nggak ada bukti. Jadi ya itu. Walaupun kita sadar lah, mungkin dalam sekian puluh tahun itu kerjaan kita itu ya nggak ada yang peduli, nggak ada dampaknya, nggak ada impactnya. Tapi kan kalau kita lihat peradaban itu puluhan tahun bahkan berabad itu ya suatu kita nanti ada orang yang punya masalah dan ternyata nyari-nyari itu searching ketemu disertasinya Pak NH itu ternyata bisa menyelesaikan masalah dia ya. Karena mungkin belum butuh ya Pak. Iya saat ini belum. Ya. Betul. Karena kalau sudah dibutuhkan banyak orang itu bukan riset, itu jualan. Itu buka toko. Iya. Betul. Ya. Karena mungkin ya bukan pasaran ya Prof ya. Iya. Jadi suatu saat baru ini perlu ternyata ini teori ini gitu ya Prof. Jadi yang kita bayangkan kan kalau tadi anak-anak muda Amerika bisa memulai startup yang berhasil dan inovatif, kreatif. Itu kalau kita bayangkan dulu misalnya Pak Fourier itu ya yang jadi fast Fourier transform. Atau Pak Laplace yang jadi Laplace transform atau siapa gitu membuat rumus kayak gitu. Itu apa ya? Gimana kok bisa itu? Apa jangan-jangan dia nabi sains yang diutus gitu? Ekstrem banget ya. Kok tahu kok dia kok bisa nemukan itu tuh piye caranya? Ya mungkin mungkin dia belum ulang-ulang ya Bro, teori itu ya. Bisa kayak gini gitu ya. Terus siapapun yang kita kenal ya hukum listrik, Faraday, Einstein Maxwell dan Einstein itu kok dia nemukan kayak gitu itu. Apa yang membuat mereka menemukan itu? Artinya mungkin dia melakukan kejadian atau melakukan tetap riset ya Bro ini ya. Ya terus dia mungkin ini kok kayaknya kalau kita melakukan seperti ini bener gitu ya Bro. Terus diformulakan gitu ya Bro ya. Karena maksudnya karyanya itu kok bisa langgeng sampai kita berterima kasih sekali kan. Ada Laplace transform, ada fast Fourier transform. Tapi kalau kita lihat ada orang namanya Dean Kamen ya, dia yang menemukan Sedgwick. Ditanya, gimana kok kamu bisa menemukan kayak gitu? Dia jawabnya tiap pagi aku bangun pagi, aku tidak bercita-cita jadi penemu. Aku pokoknya menyelesaikan masalah yang ada di depanku aja. Karena terus-menerus dilakukan tadi ya. Iya, lama-lama itu pasti ada ketemu sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya kira apakah kembali ke Gen Z tadi, mau nggak dia kayak gitu? Yang mau kan generasi kita. Sekarang generasinya apa ya? Instan tadi ya Bro, kemungkinan iya. Pengen cepet gitu ya, apa-apa. Atau bahkan dikatakan generasi scrolling ya. Scroll. Jadi kalau lihat video itu nggak mau yang 10 menit. Maunya yang pendek. Artinya itu tantangan bagi pengajar ya, dosen ya. Gimana cara menyesuaikan materi ajar kita dengan Gen Z dengan? Iya, ini juga jadi masalah ya. Mohon maaf ya. Mungkin kita, saya ngajar di UGM, banyak di Unsur. Mungkin mahasiswanya kan sebetulnya nggak usah diajari bisa. Jadi kan langsung dikasih soal aja, langsung dikasih project. Nanti kita fasilitator ya Bro? Ya dalam rangka mengerjakan proyek itu dia akan belajar. Mungkin itu lebih menarik. Bukan kayak saya dulu jadi mahasiswa diajari bab 1. Dicekoi terus istilahnya ya Bro. Iya. Kadang kan Gen Z sekarang di kelas, sebentar Pak dosen itu ngajar apa sih? Itu di YouTube udah ada semua. Iya. Lebih baik di YouTube kayaknya ngajarinnya. Itu pasti mungkin ada seperti itu. Iya, tapi jangan diambil omongan karena saya bukan ahli pendidikan kan. Oke. Saya cuma melihat saja. Iya, itu fenomenal Bro. Artinya banyak konten yang di internet yang konten-konten pendidikan lah istilahnya, luar biasa ya Bro. Iya. Ya meskipun konten pendidikan kadang tidak menjanjikan. Iya. Tapi mungkin apakah kita biarkan aja mereka senangannya apa. Terus ini ada orang yang bisa mengutilisasi mereka. Karena
ngepaskan ya, itu sebenarnya senangnya apa sih ini ya? Ya, Pokoknya biarin aja ya bro. ya kalau kita paksa untuk malah nggak jadi kan, untuk kita paksa untuk kesini. Kesana ya. Pokoknya itu silahkan, dan kemudian ada orang yang bisa memanfaatkan mereka kalau mereka nggak memanfaatkan sendiri. Iya. Ya. Dan kadang juga ya saya ya kadang dosen ngajar itu kadang karena nggak melakukan jadi nggak apa namanya ya, nggak menyentuh gitu ya bro ya. Oh iya, itu Kalau- penting saya kira itu. Kalau dosen melakukan misalkan ngajar kewirausahaan, dosennya bisnis juga ini ya. Nah, itu cocok itu. Langsung kan ya Harusnya bro ya. seperti- Jadi dia ngajar itu ya, sudah melakukan Ya, ya. gitu ya bro. Nah, kita paling tidak yang kita ajarkan itu adalah dari riset kita. Nah, itu Nah, bro. masalahnya kita kan terikat pada kurikulum, silabus Nah, itu bro. yang itu kan seperti kaku ya. Kembali nih bro, Mm-mm. mau menyesuaikan kebutuhan pasar atau kurikulum yang ada di kampus ya, bro? Ya, ya. Karena kan ada revisi kurikulum yang sekarang harusnya adaptif ya bro ya, Mm-mm. terus menerus ya, menyesuaikan ya, bahkan nggak usah nunggu 5 tahun kan bro. Nggak usah, karena terlalu lama itu, terlalu lama. Jadi apakah ini misalnya, apakah sebaiknya itu dari depan aja, jadi di capstone project. Nah itu bro, Ya, dari sekarang depan. model itu bro. Ya, atau ya sudah, kalau saya tahun ini saya melakukan riset tentang autonomous mobile robot, ya itu yang tak ajarkan. Nah, Dalam mata kuliah apapun itu tak singgung. iya. Dan itu nanti yang akan mungkin nggak tahu ya, siswanya seneng atau tidak ya bro. Kan Ya. kita nggak tahu, seneng semua ya bro. Saya kira Atau kalau ada barangnya, mereka akan senang. menarik. Ya, Nah. bagaimana membuat itu menarik adalah ada barangnya. Iya itu. Kemudian di lab ada peralatannya, mereka untuk nyoba, Nah. untuk bermain. Iya. Nah, masalahnya lab kita kan Iya. nggak lengkap. Belum. Kita mungkin masih punya ini ya, konsep bahwa yang disebut lab itu lab pendidikan. Iya. Karena beda itu, lab praktikum dengan lab riset itu beda. Iya. Mungkin yang menarik mereka adalah lab riset. Hmm. Jadi kalau lab ini belajar, misalnya belajar rangkaian sederhana, kemudian hukum Kirchhoff Iya. atau hukum Yang dasar-dasar ya bro. iya, kemudian ada op-amp, saya ngomong elektronika, multivibrator dan sebagainya. Ya itu kan masih basic elektronik, harusnya yang langsung ditantang sesuatu yang boleh bikin gini gimana caranya. Iya. Sehingga Langsung di lapangan, project ya berarti dia. ya project. Artinya memang iya, kalau kita lihat kan ngajar teori di kelas tuh udah nggak menarik ya. Nggak menarik. Jadi itu pun misalnya kita pakai simulator, Iya. itu harus ada kelap klipnya kan, Iya. ya kan? Ini misalnya LED, lampu LED atau apa gitu, atau di labnya betul-betul ada barangnya. Jadi mereka kesetrum dikit gitu ya, atau jebol ke komponen ada kebakar, itu kan satu proses yang mereka akan enjoy. Tapi ini kan saya ngomong dari kacamata saya sendiri ya. Banyak bidang yang mungkin berbeda. Betul. Ada yang tokoh mengatakan, sekarang nggak perlu belajar coding. Nah, Karena itu sudah ada. ada otomatis. Iya. Tolong buatkan. Nggak bisa gitu. ChatGPT pun juga bisa seperti itu, tapi harus dicoba kan, salahnya di mana dan tapi tetap kalau dasar coding harus pasti ya Pak. Karena itu ilmu untuk algoritmanya ya Rob ya. Dan yang penting sebetulnya bukan orang belajar coding itu tidak untuk menjadi programmer, tetapi menyusun mindset, jadi algoritmik, itu dia akan paham. Dan nanti bermanfaat untuk kalaupun dia bekerja di bidang yang lain ya. Betul. Jadi, Apapun objeknya, masalahnya tahu cara menyelesaikan seperti ini gitu. Karena dia punya mindsetnya tadi ya, pola pikirnya udah terbentuk gitu ya. Jadi memang orang kuliah itu sebetulnya menurut saya, kecuali mungkin yang vokasi dan teknis sekali ya, itu tidak mempelajari cara melakukan sesuatu. Yang dia pelajari adalah membentuk mindset. Jadi nanti dia bisa kerja di bidang apa aja. Jadi misalnya orang belajar fisika atau matematik, itu yang dibangun adalah
mindsetnya. Betul. Nanti menyelesaikan sesuatu itu begini. Jadi dia bisa memodelkan suatu kejadian, suatu fenomena itu dalam rumus-rumus matematika. Dan nanti dia bisa menyelesaikan. Oh, ini solusinya begini, solusinya begini kan. Betul. Walaupun tidak boleh mengabaikan juga aspek manusia. Jadi saya barusan nonton video bahwa Kevin Mitnick itu salah seorang hacker dulu yang membobol ya Kevin Mitnick, kemudian ada siapa satu lagi lupa, tapi Kevin Mitnick adalah yang dia unggul itu tidak hanya di sisi teknik hacking, tapi ya kayak social engineering. Bagaimana dia memperoleh nama ini, bagaimana itu tidak selalu menggunakan hacking gitu, karena memang data itu pada saat itu kan tidak ada di komputer. Betul, ya. Ada di file-file kertas gitu. Jadi dia harus dobos kepada yang ngelola itu untuk dia ngasihkan filenya. Kemudian dia ganti nama, pura-pura jadi siapa, itu social engineering ya. Jadi ada model copywriting-nya juga ya, copywriting tadi nggak bos tadi ya. Oh iya, jadi bagaimana kita meyakinkan seorang pengelola arsip ya bahwa itu nggak apa-apa saya ngambil itu detail nama orang. Jadi kayak gitu, tanpa itu dia nggak bisa hacking. Apalagi masa itu yang kalau sekarang mungkin karena banyak hal itu digitalisasinya kan udah banyak sekali sekarang. Kalau zaman itu tahun berapa dia itu? Tahun 80-an atau dulu mata kuliah Prof Jazi itu ada Cybertech. Oh lah ya. Ada sandinya itu. Untuk memecahkannya itu ya. Tapi udah keren sekarang ya Pak, teknologi cyber security itu ya. Tapi apapun itu tetap bisa dibobol. Jadi berawal dari kecerobohan programmer ya. Nah, itu kan nanti dia mempunyai bug. Nah, bug itu yang memunculkan vulnerability atau lubang keamanan. Lalu tinggal siapa yang duluan menemukan itu. Kalau yang menemukan adalah si hacker penyerangnya, ya kita belum bikin patch-nya, dia udah masuk duluan. Dan itu terus ya Pak? Terus jalan. Itu namanya apa ya? Racing itu lomba. Lomba terus belum nggak pernah itu kan. Meskipun udah ada firewallnya gitu ya tetap bisa dia. Karena dia akan menemukan, karena yang kita buat ini kan pasti ada kelemahannya. Yang penting adalah kita harus menjaga jangan sampai dia kena. Misalnya gini, PIN kita atau password kita itu kenapa harus rutin diubah? Karena supaya sebelum hackernya nemu atau ketika hacker nemu passwordnya apa? Udah ganti. Itu kucing-kucing aja kan di situ. Itu fungsinya ya. Ya, tapi kita nggak bisa 100% mengandalkan bahwa ini teknologi secure. Mungkin quantum computing, tapi nanti kalau sudah zaman quantum computing, quantum cryptography, itu ya orang yang belajar kuantum masih akan bisa bobol juga kan? Iya kan? Sama-sama belajar dia. Iya. Ini menemukan baru, yang ini yang tadinya saya hackernya tadi juga pengen terus ya. Iya. Mungkin dia berhenti di situ ya, Bro ya. Mungkin jadi terus saja ini kayak kita kan, kalau kita orang beragama itu kan ada setan. Iya. Digoda terus ya, Bro. Goda terus. Tapi selangnya aja. Iya. Jadi tidak ada orang yang bisa mengaku aman dari setan, nggak bisa. Iya, nggak orang juga nggak bisa kalau yang namanya data kita sudah di jaringan global itu aman, nggak bisa ya. Iya, walaupun mungkin pakai blockchain pun yang namanya immutable. Iya. Jadi immutable itu seperti lauhul mahfuz kan kalau dalam agama. Jadi apa yang ditulis itu nggak bisa dirubah. Jadi immutable itu kekuatannya blockchain. Tapi kenyataannya nanti ya bisa dia. Kalau lauhul mahfuz mungkin enggak ya, tapi kalau ini ya bisa. Sampai sejauh itu ya ngeklaimnya loh, Bro. Ya, tapi kan itu memang lebih bagus. Iya. Mungkin saat ini ya, Bro. Ya, suatu ketika akan ada yang memang itu. Kalau sudah selesai semua, ada
kriptografi yang nggak bisa dibobol, berarti orang ini jahat karena menghentikan riset kriptografi. Ini dia. Justru itu menariknya, kita masih bisa terus riset kriptografi terus. Karena tantangan-tantangan baru terus ya, Bro. Iya, iya. Oke, Bro, sekarang satu lagi, Bro, terkait dengan tadi ini kita sebenarnya sudah bicara terkait dengan transformasi digital ya. Karena 5 tahun ke belakang ini kan Indonesia, mungkin dunia ya, bagaimana mentransformasikan perubahan, mendigitalisasi ya. Mungkin cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita apapun ya. Nah, sebenarnya kan yang penting kan tadi harusnya kan ke bagaimana pola pikir ya, digital mindset kita gitu ya, Bro. Nah, kira pola pikir. Kadang kan kita sudah mengkampanyekan, wah, kita harus punya alat ini. Ternyata pola pikirnya masih manual gitu. Iya. Jadi sebetulnya mohon maaf kalau saya sedikit memprotes ya, kan ada SPBE kalau nggak salah. Iya. Perpres 95 tahun 2018 ya. Basis elektronik gitu ya. Ya, sistem pembayaran berbasis elektronik yang kebetulan dulu Bapeten itu juara. Oh, pernah juara, Bro? Ya, 2018. Iya, meskipun juara tapi masih ada something wrong ya, Bro? Iya, tapi sebetulnya kan waktu itu award seperti itu kan sifatnya hanya untuk motivator supaya semua kementerian, lembaga, Pemda itu melakukan digitalisasi. Sebetulnya bukan sekedar digital, tadi Pak Enha nyebut transformasi digital kan tidak sekedar digitalisasi. Bukan. Lalu ada lagi Smart City Award. Kan belum mana city yang sudah betul-betul smart. Caranya slogan dong. Karena gini, karena untuk mencapai itu tidak cukup dengan teknologi saja. Jadi ada banyak hal yang terkait dengan humanisnya juga. Kita harus semuanya sepakat bahwa itu penting. Habit pola culture-nya juga ya, Bro ya. Iya. Saya kira yang lebih mudah berhasil dalam transformasi digital adalah perusahaan swasta. Nah, itu cepat karena dia butuh memang dan dia berhemat. Sementara kalau dalam pemerintah itu kan belum mungkin sama. Karena pemerintah menuju ke sana, Bro. Pemerintah kan tujuannya menghabiskan anggaran. Waduh. Kalau nggak habis mah dimarahi kan. Jadi gini kan, nanti dana itu biasanya turunnya Maret ya. Nanti bulan Juli, Agustus tuh serapannya masih 30%. Terus nanti bulan apa itu naik gitu kan. Karena harus nggak mau habis tahun ini. Berarti bayangkan Pak Enha itu. Kalau Oktober, November, Desember, pokoknya ngabisin duit kan. Memang itu pernah dievaluasi efektivitasnya dari kegiatan itu. Misalnya kementerian, lembaga, Pemda mengadakan rapat-rapat di hotel di akhir-akhir tahun gitu. Apa itu dievaluasi? Pokoknya anggarannya duitnya habis ya. Hampir sama, perguruan juga hampir sama ya. Iya, karena kita kan bagian dari itu. Ya semua bisa merubah Bro. Pola digital mindset-nya itu ya ke sana. Dan nanti kalau anggaran merencanakan anggaran tahun depan, nanti ya jadinya pokoknya kayak kemarin aja. Jadi nggak ada padahal kita itu dalam sekian dari infrastruktur informasi itu mana yang harus sering ganti? Hardware rusak. Kemudian software nanti perlu upgrade ya. Jaringan juga, ya kan? Dari semua. Yang tidak pernah obsolete kan data sebetulnya. Karena data semakin banyak terkumpul, itu makin nilainya makin tinggi. Karena dia makin banyak berbicara. Tinggal kita mau proses itu apa enggak? Itu masuk ke digital mindset ya, itu kan bagaimana itu pola pikir mengelola data itu menjadi rekomendasi macam-macam ya, Bro ya. Yang dibutuhkan oleh kantor X misalkan gitu ya. Tapi masalahnya gini, mohon maaf ya kan, mindsetnya perusahaan swasta itu kan harus untung. Nah, untuk untung atau dia punya customer yang banyak kan. Nah, itu dia harus mengalahkan kompetitornya. Ya kan? Tapi kalau balik ya. Lembaga pemerintah kan nggak gitu. Ini dananya udah ada nih. Bukan untung. Mereka tidak. Tapi selesai kegiatannya. Dan itu kita harus value dari suatu lembaga pemerintah itu apa sih? Tapi mending ada IKU loh sekarang, Prof. Indikator kinerja utama. Itu ada 8, Prof itu.
di perguruan tinggi itu. Udah sekarang udah harus kejar-kejaran itu loh. Dengan dana sekian ya gitu ya. Dan ada universitas juga kan. Kayaknya tahun lalu UGM itu agak menurun ya, karena kan mahasiswa yang ngambil kuliah di perguruan tinggi lain itu mahasiswa UGM dalam negeri loh. Apakah dia ngambil di ITB atau di UI atau di mana? Masa ngambil di UGM, di Unsur loh. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan sebetulnya itu gini, kesalahannya adalah universitas itu berkompetisi dalam hal yang sama. Harusnya kan universitas itu punya keunggulan masing-masing. Jadi jangan menggambarkan barang yang sama. Jadi kan misalnya di Unsur ini ada informatika, ya. Kemudian universitas lain juga punya informatika. Harusnya itu beda isinya. Fokusnya beda. Ya, kalau di dokumen akreditasi itu harus menyesuaikan visi misi universitas ya Pak. Ya. Kalau mungkin tadi Prof jadi sampaikan Unsur harusnya keperdesaan kan kami itu. Ke informatika ke nggak apa-apa. Village ya. Village. Jadi nanti smart village. Smart village. Gitu ya. Kalau orang lain kembangkan smart city, Unsur smart village. Ya. Itu sebenarnya ya secara teknologi ya mirip lah atau malah sama, tapi isu-isunya kan berbeda. Jadi mungkin orang pedesaan itu akan lebih cocok dengan cara akses tertentu daripada orang kota. Jadi harus bisa stylenya beda. Beda, betul. Pasti itu ya. Dan kalau itu nggak cocok, orang nggak mau pakai. Itu gagal berarti IT-nya kan gagal. Betul, karena dia kecewa dengan kayak gini. Iya. Yang orang bilang IT itu udah pikirannya udah canggih, keren gitu ya bro. Iya. Saya pernah mohon maaf satu apotek ya, saya beli obat. Itu lama banget. Antrian. Bukan antrian. Cara Mbaknya sudah saya bilang, Mbak, udah pakai komputer kok lama. Nah, itu mindsetnya masih manual loh itu. Saya balik ya Pak, saya itu masih harus nyari ini masuk kategori apa. Loh, kategori apa? Tinggal scan aja barcode-nya. Jangan dicari. Nah ya, kalau sudah pakai komputer masih nyari kayak kita zaman saya mahasiswa itu kan nyari buku itu pakai kartu kartu apa namanya? Yang nanti ini kalau elektronika itu nomornya 621 atau apa gitu ya. Nanti itu jelas manual gitu bro. Pakai manual. Pakai kertas ya. Kalau sudah pakai komputer misalkan ya. Kan tinggal kalau di antara itu nyari buku siapa gitu. Oh ini ada ini lantai berapa, rak nomor berapa. Kalau sekarang kan orang perusahaan tuh nggak ada bukunya kan. Dia co-working space aja. Bukunya sifatnya file digital. Jadi tinggal ini set nemu udah buka baca. Pola pikirnya masih tradisional ya, sudah menggunakan komputer gitu ya. Oke, luar biasa Prof. Mungkin closing statement Prof. Bagaimana menyikapi terus perkembangan teknologi ini Prof, masyarakat kita ini untuk menyikapinya Prof? Ya, sayangnya kan teknologinya bukan kita yang bikin. Jadi itu tidak berawal dari budaya kita. Ya, sehingga itu seolah adalah teknologi asing. Ya memang asing, yang buat Cina misalnya, baru gitu ya. Kan teknologi yang asing bagi kita. Ya memang ini kita harus mengembangkan sendiri, bisa apa enggak saya nggak tahu ya, karena kita baru riset Cina sudah jualan. Itu dia. Menarik ini. Ya kan? Baru riset Cina udah dijual. Ya dia dan jualnya adalah bukan sekedar bisa bikin teknologinya, dia jualnya itu dengan harga yang murah. Kita mungkin bisa bikin, tapi harganya mahal. Betul. Itu saya kira ya mulai dari sekolah SD atau TK dan sebagainya itu dikenalkan bahwa ya teknologi itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita dan fungsinya. Saya kira beda saya dengan cucu saya sudah bermain iPad kan. Oh iya, dulu kita belum masih umur 3 tahun aja sudah main kita kelereng. Oh iya kelereng, terus ada gobak sodor, apalagi gitu main layang-layang. Memang kebalik loh, anak sekarang kayak gitu nggak tahu. Jadi native-nya dia adalah dunia cyber. Kita justru yang orang asing di dunia cyber. Mereka sudah
sudah biasa. Iya, sudah biasa sebenarnya. Hanya jangan sampai kita menjadi ya repotnya Indonesia menurut saya. Indonesia itu 250 juta orang. Itu nggak mungkin dibiarkan untuk menjadi penghasil. Dia akan selalu diposisikan sebagai konsumen. Untungnya gede kan? Ping ya Pak. Iya kan? Itu market yang betul-betul besar. Jadi tidak mungkin kalau negara-negara lain yang kecil-kecil, mungkin Malaysia itu lumayan maju sekarang di dunia chip atau integrated circuit, karena orangnya dikit. Ya kan? Bukan market yang menjanjikan. Indonesia itu market yang besar. Tapi justru itu kalau kita diposisikan sebagai market, itu akan ada entah siapa yang membuat kita itu sejahtera sehingga bisa beli. Kalau nggak bisa beli ya sama aja. Nggak laku. Dia produknya nggak laku. Mereka masih tertarik untuk membuat kita sejahtera sehingga kita bisa beli. Jadi bisa dikatakan ya kalau mengikuti tren teknologi terus ya kita dari sisi mungkin cost ya nggak akan terus terjangkau kan, mungkin sesuaikan dengan kebutuhan. Itu misalnya ini kan ya saya ngaku saya belum bisa memaksimalkan ini yang saya bawa, ya kan? Jadi bisa untuk membantu saya bekerja. Bro. Hanya untuk WA, telepon, searching, mungkin main Facebook atau gitu ya kan? Untuk email, download apa gitu paling gitu. Padahal sebetulnya ada potensi yang besar sekali dari ini. Saya kira kawan-kawan yang menyelenggarakan pelatihan atau penyadaran bahwa ini tuh barang yang powerful gitu ya. Itu untuk editing video. Untuk bisa digital marketing macam-macam lah ya. Itu bedanya saya dengan Pak Endra kan, karena mungkin Pak Endra itu anak kota, saya anak desa. Kebalik yang tahu saya nggak tahu. Saya sih kok desa ya Bro. Klaten Pluto. Ya sama kira-kira. Oke. Luar biasa, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Endra. Singkat yang luar biasa dengan Profesor Djaji Eko Istianto, beliau gurunda saya. Terima kasih ilmu-ilmunya Prof yang diberikan kepada kami gitu ya. Mungkin juga dari kami ini angkatan 2000 MKOM, Magister Komputer. Saya logo saja sebenarnya. Enggak. Dan ini yang luar biasa ini sekarang kita sama-sama gunawan. Google dan Penawan ya Bro ya. Terima kasih Bros. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.